Shalom jemaat GKR Syamanik yang dikasihi Tuhan. Jumpa lagi dengan saya di Apa Kata Firman Tuhan pada hari ini. Hari ini saya mengajak jemaat sekalian, kita akan membuka dari Alkitab 2 Korintus 12 ayatnya yang kedua sampai ke-10. Aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau, entah di dalam tubuh aku tidak tahu, entah di luar tubuh aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari sorga. Aku juga tahu tentang orang itu, entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus dan ia mendengar kata-kata yang tak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan manusia. Atas orang itu aku hendak bermegah, tetapi atas diriku sendiri aku tidak akan bermegah, selain atas kelemahan-kelemahanku. Sebab sekiranya aku hendak bermegah juga, aku bukan orang bodoh lagi karena aku mengatakan kebenaran. Tetapi aku menahan diriku supaya jangan ada orang yang menghitungkan kepadaku lebih daripada yang mereka lihat padaku atau yang mereka dengar daripadaku. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu. Maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bagi seorang anak, apalagi seorang anak perempuan, sosok ayah menjadi superhero. Sama seperti yang saya alami, sosok papa saya menjadi idola saya sejak kecil. Kemudian beranjak dewasa, beranjak remaja, kemudian memasuki pemuda, saya menemukan sosok yang lain lagi. Sepeninggal ayah saya mulai mencari sosok yang bisa menjadi panutan, yang bisa menjadi teladan buat hidup saya. Saya kemudian menemukan ada sosok seorang pendeta yang menurut saya menjadi sosok yang sempurna, menjadi teladan, menjadi panutan buat saya semasa pemuda menjalani kehidupan. Tetapi beriringnya waktu, hingga saya menjalani kuliah dan kemudian menjalani proses demi proses, saya mulai menemukan kembali beberapa banyak orang, sosok idola yang ada dalam pikiran saya yang masih bertahan, sosok gambaran seorang yang menurut saya ideal tadi sewaktu masa pemuda tadi, runtuh seketika. Karena saya menemui bahwa ternyata seseorang yang sempurna sekalipun memiliki kelemahan yang bisa menyakiti hati orang lain, memiliki kelemahan yang bisa membuat orang lain terluka. Berenung dalam firman pada pagi hari ini di dalam surat 2 Korintus pasalnya ke-12, kita mau belajar bahwa di dalam kesempurnaan kita juga memiliki kelemahan. Di saat kita melihat bahwa kita sempurna, kita tidak menyadari bahwa kita lemah. Itulah yang menjadi hal yang bodoh yang harus kita hilangkan. Paulus menyatakan di dalam dirinya, di dalam kelemahan yang ada di dalam dirinya, Paulus merasakan bahwa itu menjadi satu bagian yang ada di dalam dirinya yang mengingatkan bahwa dia adalah manusia yang terbatas. Di dalam menjalani kehidupan hari demi hari, kita harus menyadari tidak semua orang bisa menerima kelemahan kita. Bahkan mungkin kita menjumpai ada beberapa orang yang sengaja mencari dan mencari kelemahan kita. Kita mau berangkat dari firman Tuhan pada hari ini. Kita mau merenungkan bersama. Siapakah kita? Siapakah manusia? Saya selalu mengingatkan, jadilah diri sendiri. Kita semua memiliki kebutuhan yang sama, menjadi diri kita sendiri. Di saat kita ingin menjadi diri kita sendiri, kita seringkali lupa untuk mengakui keberadaan orang lain yang juga memiliki kebutuhan yang sama. Siapakah manusia? Jika kita membaca dari kisah penciptaan, kita bisa merasakan betapa istimewanya manusia. Allah menyebut kita ini adalah gambar dan rupanya.
Kita disebut sebagai gambar dan rupa Allah. Manusia diciptakan dengan amat baiknya. Bahkan perlu kita ketahui di saat kita jatuh dalam dosa, manusia yang pertama diciptakan yang disebut sempurna jatuh dalam dosa. Kehilangan relasi dengan Allah, manusia menjadi manusia yang terbatas, yang kembali kepada kodratnya sebagai manusia yang tercipta dari debu dan terbatas di saat tidak bersama dengan Allah. Itulah kita, tetapi kita memiliki Allah yang begitu luar biasa. Ada satu hal yang menjadi karya Allah yang begitu besar, yang begitu luar biasa, yang dianugerahkan kepada kita, yaitu hadirnya Tuhan Yesus Kristus, yang mau menjadi juru selamat buat kita, yang mau memperbaiki relasi kita dengan Allah Bapa di sorga. Yesus menjadi manusia itu adalah bukti bahwa Allah masih peduli. Allah ingin merengkuh kembali manusia yang terbatas, manusia yang lemah. Dan kita perlu ketahui, di dalam keterbatasannya, Tuhan Yesus juga memiliki. Sebagai anak manusia, kita bisa melihat dari Markus 6, ayat yang pertama sampai ke-6, di mana di situ dikatakan Tuhan Yesus disebut sebagai anak dari tukang kayu. Tidak mendapat pendidikan, tidak memiliki materi berlebih, apa yang bisa diandalkannya. Tapi kita bisa menyaksikan Tuhan Yesus dengan kegigihan menjalani semua karya yang Allah tugaskan kepadanya. Tapi tidak pernah kita jumpai sedikit pun Tuhan Yesus mengunggulkan diri, bahwa semua itu adalah karena keberhasilan yang dilakukan Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus mengakui bahwa itu semua karena anugerah Allah. Allah lah yang berkarya. Tuhan Yesus tidak ada apa-apanya. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, di saat kita mau melihat Tuhan Yesus sebagai teladan hidup kita, di satu sisi kita perlu melihat ke dalam diri kita, keterbatasan kita. Bukan membuat kita merasakan rendah diri, tapi kita mau menjadikan itu semua sebagai rambu-rambu, sebagai pengingat, agar kita boleh mengakui keberadaan sesama kita, boleh melihat orang lain juga memiliki kebutuhan yang sama. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, selama kita hidup di dalam daging, kita masih merasakan namanya lapar, sakit hati, marah, sedih, takut. Janganlah semua itu menjadikan kita merasakan lemah, tetapi kita boleh melihat Kristus yang menjadi teladan hidup kita, kesempurnaan Kristus yang telah menggenapi karya Allah, bangkit, naik ke sorga, dan kini kita menanti kedatangannya kembali. Kiranya itu boleh kita isi dalam kehidupan kita dengan hal-hal yang bertanggung jawab. Paulus di dalam 2 Korintus 12 yang menjadi bacaan pada hari ini mengingatkan, janganlah kita menjadi tinggi diri saat kita menerima pujian. Berjagalah jangan sampai iblis memperdaya dan mengatakan dirinya sudah hebat dan tidak membutuhkan siapapun lagi. Saat kita lemah, sekali lagi, ingatlah kepada Kristus, kesempurnaan Kristus yang memampukan kita menatap dan menjalani kehidupan ini. Bukan yang salah jika kita merasa lemah, tapi menjadi hal yang salah saat kita merasakan rendah diri dan mengabaikan apa yang menjadi perintah Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan tidak akan menanyakan apa yang kita miliki saat nanti Dia datang kembali, tapi Dia akan menanyakan apa yang sudah kita lakukan sebagai bagian dari mitra kerjanya. Selamat menjadi mitra kerjanya, selamat kita mau mengakui kelemahan kita dan akuilah kesempurnaan Kristus. Itulah yang membuat kita menjadi kuat dalam kehidupan ini, menjadi sempurna dalam kehidupan ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.